Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai organisasi berkas primer. Organisasi berkas, cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas, atau mempelajari struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas berdasarkan rekod-rekod dengan kuantitas besar, informasi dengan ruang khusus, atau sesuatu dengan performansi permintaan. Informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi berbeda. Informasi yang membolehkan tugas-tugas atas menjadi bagian proses. Nah, ini misalnya. Jadi dalam pembuatan berkas harus diperhatikan adalah pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Jadi misalnya gini, dalam pembuatan berkas yang pertama yang harus dipikirkan adalah apa saja yang perlu dicatat. Misalnya ini saya buat, ini ada NIM, ada nama, ada alamat, misalnya begitu. Nah, ini contohnya, ini saya pakai akses ya. Jadi untuk contoh aja. Nah, kemudian tipe datanya apa aja. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Misalnya ini kebetulan teks semua ya, jadi nanti harus disesuaikan. Misalnya tipenya itu apa, tag, apa tanggal ya, atau number ya, tergantung. Jadi semua harus disesuaikan kebutuhan ya. Ya, nanti lebarnya juga harus diatur. Misalnya ini NIM, lebar fieldnya 255. Nah, itu berarti akan sangat panjang sekali ya. Jadi nanti ditentukan aja, misalnya NIM-nya itu berapa, 10 karakter ya, ini 10 saja, cukup 10 aja ya. Jadi kalau nanti 25 nanti ini akan kepanjangan lebarnya, soalnya tidak cukup nanti ya. Jadi 5 ya 5 gitu ya. Nanti untuk kebutuhan kelaporannya itu biar lebih enak, jadi tidak usah motong-motong, jadi disesuaikan ini ya, gitu. Kemudian organisasi berkas primer, terdapat 3 organisasi berkas primer, yaitu sekuensial, langsung, dan sekuensial berindeks. Masing-masing organisasi tersebut memiliki cara memproses atau mengakses berkas. Sekuensial itu berurutan, langsung ya langsung. Kemudian sekuensial berindeks, sekuensial dan atau langsung. Organisasi berkas sekuensial yaitu rekaman disimpan di dalam file secara berurutan berdasarkan waktu pemasukannya. Jadi rekaman yang masuk lebih dulu memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil dari yang dimasukkan kemudian. Ya, jadi misalnya ngisi pertama berarti dia menempati rekod ke-1, kedua dia akan menempati rekod ke-2, begitu. Organisasi berkas langsung, rekaman disimpan tidak secara berurutan, namun pada alamat yang diserap pada kunci rekaman. Nah, misalnya ini kunci rekamannya, misalnya contohnya ini misalnya barang, misalnya kode barang misalnya ya, anggap saja kode barangnya itu ada 3 digit misalnya, 3 karakter ya, 3 huruf itu ya. Jadi ada 001, 002, 03 gitu misalnya. Jadi kalau nanti ditulis 01 dia akan disimpan di rekod ke-1, 02 disimpan di 2, kalau 010 dia akan lompat ke rekod ke-10, begitu. Organisasi berkas sekuensial berindeks, rekaman disimpan secara beruntun namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Jadi berkasnya itu disimpan secara urut, nah tapi dia punya indeks bahwa dia itu aslinya nomor sekian loh. Nah, gitu. Sebagai result dapat sejumlah unit informasi yang disebut rekaman yang mengandung data mengenai identitas individual. Rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut medan-medan yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut. Medan berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputerisasi.
Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe, nilai, kapasitas, byte maksimum, domain, dan seterusnya yang dimiliki oleh medan tersebut. Rekaman yang disimpan dalam berkas pada umumnya memiliki medan yang berfungsi khusus, yaitu sebagai identitas rekaman yang memiliki sifat pembeda baik internal maupun eksternal. Medan tanggal yang umumnya memiliki sebuah rekaman merupakan contoh yang unik. Medan tersebut bisa memiliki kapasitas bit maksimum 8 yang disusun dari 3 medan yang lebih elementer, yaitu tanggal 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit. Data tanggal paling baik dinyatakan dalam tipe bilangan, mengingat tanggal memiliki kemungkinan untuk diperbandingkan, lebih tua atau lebih muda, dengan aritmatik sederhana, menghitung umur dan sebagainya. Pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan oleh sistem yang sedang dibangun merupakan hal yang penting. Suatu domain yang spesifik sangat baik bila diuraikan dalam satu tipe atau representasi. Representasi yang tidak sesuai akan menyebabkan hilangnya informasi yang sulit untuk dibaca kembali. Rekaman merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa item data elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik, misalnya tentang seseorang, tentang sebuah objek, atau suatu kejadian. Ini disebut dengan rekaman data ya. Nah, ini contohnya ini rekaman datanya. Jadi ini ada misalnya ini ada medan ke-1, medan kedua, dan medan sampai medan ke N. Kalau diimplementasikan bagaimana nih? Contohnya ini rekaman mahasiswa, nanti ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan data yang lain misalnya begitu. Nah, ini yang tadi ya. Nah, rekaman tersebut dapat disimpan dengan nama medan, nama mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan data lain. Kunci primernya merupakan suatu medan atau gabungan beberapa medan yang secara unik membedakan satu rekaman dengan yang lainnya. Sedang semua medan yang sama merupakan kunci sekunder ya dari atribut. Nah, sebagai contoh, medan nama mahasiswa atau nomor mahasiswa merupakan kunci primer, sedangkan medan jenjang, program studi, dan yang lain merupakan kunci sekunder. Nah, gitu. Nah, untuk ini ya, yang paling umum untuk kuncinya ya, kunci primernya biasanya nomor mahasiswa, karena nomor mahasiswa itu sangat unik sekali ya, jadi tidak ada yang double, maksudnya tidak ada yang menyamai. Kalau nama mungkin bisa menyamai ya. Jadi kalau nomor mahasiswa tidak ada yang menyamai, itu sebagai syarat utamanya. Berkas data, sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal dari berbagai alternatif adalah penggerak disk dengan disk magnetiknya. Sebuah berkas akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan memiliki struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Nah, ini adalah contoh berkas tentang mahasiswa di universitas. Misalnya ini ada nama, nomor induk, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan lain-lain ya. Jadi misalnya di sini ada namanya Dian Kartika, ini nomor mahasiswa 11.50.01, jenjangnya S1, program studinya apa? Sistem informasi. Nah, gitu ya. Dosen walinya Made, SP-nya 500.000. Nah, kemudian ini ada Zainul, nomor mahasiswa 11.55.024, S1 Teknik Informatika, soalnya Sugeng. Ini SP-nya 500.000 gitu ya. Nah, untuk materi kali ini saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.